Kisah Thalut dalam Al-Quran adalah salah satu kisah yang mengajarkan nilai kepahlawanan, sebab ia hadir sebagai representasi sosok pahlawan bangsa Israel di tengah kemerosotan sosial politik dan keagamaan mereka pasca wafatnya Nabi Musa alaihi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga rezeki dan segala urusan kita selalu dilancarkan. Jangan lupa untuk selalu bersolawat dan menuliskan hajat kalian di kolom komentar. Semoga segala hajat dan keinginan kita semua segera dikabulkan. Kisah Jalut, seorang berperawakan raksasa dari dinasti Bukhtanashr, bermula ketika Bani Israel mengalami masa suram nan gelap. Pasca Nabi Musa alaihi salam wafat, kondisi agama mereka makin lama makin terkikis. Padahal saat Yusha, pengikut setia Musa alaihi salam, memimpin mereka, tanah Palestina dapat dengan mudah direbut. Namun Yusha pun menemui ajal mengakhiri tugasnya menjalankan amanah Musa alaihi salam. Sejak itulah Bani Israel dilanda kegalauan dan keterpurukan. Sekian lama tak ada nabi diutus, mereka terlunta-lunta bagai domba tanpa pengembala. Di tengah kekosongan kepemimpinan, masyarakat Israel mulai melupakan agama. Mereka melakukan banyak dosa, bahkan membunuh para nabi yang semestinya diharapkan memimpin mereka. Kondisi mereka berubah menjadi masyarakat kafir, zalim dan durhaka. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun murka sehingga mencabut kekuasaan mereka. Bani Israel diusir, tabut pun dirampas oleh musuh mereka. Sebuah kaum yang kuat dan kejam bernama Amalikah, atau sebagian menyebut Balthata, terus saja menyerang Bani Israel. Kaum tersebut menahan para pembesar Bani Israel, menculik anak-anak, mengambil alih kawasan mereka, kemudian menarik upeti semena-mena. Saat itu benar-benar menjadi bencana hebat dan sengsara yang amat bagi Bani Israel. Kaum penjajah tersebut dipimpin oleh Jalut. Di tengah penindasan, Bani Israel pun mengharapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus seorang nabi yang akan menyelamatkan mereka. Padahal sebelumnya mereka selalu membunuh para nabi, hingga tak tersisa keturunan Lawi yang dipercaya Bani Israel sebagai marga yang layak menjadi pemimpin mereka. Satu-satunya keturunan Lawi yang tersisa dan dapat diharapkan hanyalah seorang wanita bernama Hubla. Bani Israel pun melindunginya agar dapat melahirkan anak calon nabi mereka. Hubla pun terus berdoa di saat kehamilannya agar dapat memiliki seorang putra. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memenuhi doa sang wanita syalihah tersebut. Lahirlah anak laki-laki yang kemudian oleh ibunya diberi nama Syamuil atau Syamwil atau Syamun, yang artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mendengar permohonan saya. Singkat cerita, Syamuil pun kemudian diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengemban risalah para nabi. Kepada Syamuil, Bani Israel berharap dapat mengakhiri penindasan kaum Amalikah. Hingga suatu hari Bani Israel meminta Syamuil mengangkat seorang pemimpin untuk mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala melawan penindasan. Mereka berkata kepada Syamuil, "Angkatlah untuk kami seorang raja supaya kami dapat berperang di bawah pimpinannya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Mendengarnya, Syamuil tak lantas percaya. Ia meragukan Bani Israel yang memang gemar membangkang. Ia pun menjawab, "Bisa jadi saat kalian nanti diwajibkan berperang, kalian tidak mau berperang," ujar sang nabi. Namun Bani Israel ngotot dan ingin permintaan mereka terpenuhi. "Bagaimana mungkin kami enggan berperang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal kami telah terusir?" seru mereka. Syamuil pun menengadahkan tangannya, berdoa meminta Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus seorang raja yang akan memimpin Bani Israel.
Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memberinya petunjuk. Di pagi hari, seorang pemuda tampan, gagah perkasa, syalih dan cerdas, bernama Thalut, tengah mencari keledainya di depan rumah Syamu'il. Tiba-tiba, Syamu'il mendapati tanda dari tanduk binatang dan tongkatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi petunjuk pada Syamu'il bahwa orang yang akan menjadi raja ialah yang tinggi badannya, setinggi tongkat tersebut, dan mampu membuat minyak dalam tanduk binatang mendidih. Ketika Thalut memasuki rumah Syamu'il, minyak dalam tanduk tersebut mendidih. Syamu'il pun mengukur tinggi badannya didapati seukuran tongkat. Nabi Syamu'il pun yakin Talutlah yang akan memimpin Bani Israel. Namun saat Syamu'il mengumumkan Talut akan menjadi pemimpin Bani Israel, serta-merta bangsa Yahudi itu menolak. Pasalnya, Talut hanyalah seorang pengembala miskin. Ia bukan keturunan Lawi bin Yakub alaihi salam, bukan pula keturunan Yahuza bin Yakub alaihi salam. Lawi dan Yahuza merupakan saudara Nabi Yusuf alaihi salam, putra Nabi Yakub alaihi salam bin Nabi Ishaq alaihi salam bin Nabi Ibrahim alaihi salam. Keturunan tersebut diyakini Bani Israel sebagai rumpun para nabi dan raja yang memimpin kaum mereka, keturunan Lawi sebagai nabi dan keturunan Yahuza sebagai raja. Padahal berdasarkan silsilah, Talut masih keturunan Yakub alaihi salam. Ia merupakan keturunan Bunyamin bin Yakub alaihi salam, adik laki-laki Yusuf alaihi salam yang syalih. Namun, tetap saja Bani Israel menolak Talut menjadi pemimpin mereka. Bagaimana mungkin seorang pengembala miskin menjadi raja kami? Bagaimana mungkin kami dipimpin bukan dari keturunan Yehuda? Bagaimana mungkin Talut memerintah kami padahal kami lebih berhak mengendalikan pemerintahan darinya? Desus mereka kesal. Nabi Syamu'il pun menjawab ringan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memilih rajamu dan menganugerahinya ilmu yang luas dan tubuh yang perkasa. Tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pemerintahan kepada siapa yang dikehendakinya. Namun Bani Israel tetap menolak, hingga akhirnya Syamu'il pun menjanjikan sebuah bukti bahwa Talutlah yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memimpin Bani Israel. Sesungguhnya tanda ia akan menjadi raja ialah kembalinya tabut kepadamu. Di dalamnya terdapat ketenangan dari Tuhanmu dan sisa dari peninggalan keluarga Musa alaihi salam dan Harun alaihi salam. Sungguh itu menjadi tanda bagimu jika kamu memang beriman, tutur Syamu'il. Tabut merupakan peti kayu berlapis emas tempat menyimpan Taurat. Tabut yang diyakini Bani Israel membawa ketenangan dan kemakmuran tersebut direbut musuh yang menindas dan menguasai wilayah mereka. Lalu terbuktilah tanda tersebut. Malaikat membawa tabut tersebut dan menjatuhkannya pada Bani Israel. Talut pun kemudian terbukti diutus sebagai raja Bani Israel. Dengan segera, Talut mengumpulkan kekuatan Bani Israel untuk melawan kelompok penindas pimpinan Jalut. Talut pun memilih 70.000 pemuda sebagai prajuritnya. Mereka berbaris dengan peralatan lengkap dan berangkat untuk memerangi tentara Jalut. Jalanan Sahara membuat pasukan begitu lelah dan sangat kehausan. Di tengah perjalanan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji pasukan Talut dengan sungai yang mengalir di antara Yordania dan Palestina. Talut telah mewanti-wanti agar pasukannya tak meminum air sungai tersebut kecuali seciduk tangan saja untuk menghilangkan dahaga. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menguji kalian dengan sungai. Siapapun yang meminum air dari sungai itu dengan berlebihan, maka ia tidak akan menemaniku, ujar Talut. Namun nafsu menguasai sebagian besar pasukan Talut. Mereka pun melanggar perintah pemimpin mereka dengan meminum air sungai tersebut sepuas-puasnya. Dari 70.000 pasukan, hanya sekitar 300 orang saja
yang mematuhi Thalut. Mereka terdiri dari orang-orang syaleh. Salah satu di antara mereka ialah Daud kecil yang saat itu belum diangkat sebagai seorang Nabiullah. Dengan berat hati, Thalut pun melanjutkan perjalanan hanya dengan 300 prajurit. Pasukan lain yang tamak meminum air sebanyak-banyaknya tersebut menjadi pucat dan takut berperang. Dengan jumlah yang minim, mereka maju berperang melawan pasukan Jalut yang bertubuh besar dan perkasa. Di bawah komando Thalut, pasukan tersebut pun berdoa agar diberikan kesabaran dan kemenangan. Ya Tuhan kami, berikanlah kesabaran atas diri kami, dan kokohkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir. Panjat mereka sebelum terjun ke kancah pertempuran. Dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka pun mendapatkan kemenangan. Pemimpin Amalekah, Jalut yang begitu hebat pun terbunuh. Namun, bukan Thalut yang berhasil membunuhnya, melainkan Daud. Dikisahkan, Daud muda membunuh Jalut dengan ketapel yang selalu dia bawa sebagai senjata. 3 buah batu meluncur ke kepala Jalut hingga menewaskannya. Menurut cerita, 3 batu tersebut bukanlah batu biasa. Selama perjalanan menuju medan peperangan, Daud mengambil 3 batu satu persatu karena batu-batu itulah yang meminta untuk dipungut. Daud, bawalah kami ikut serta, ujar batu pertama. Setelah beberapa jarak, batu kedua pun mengucap hal sama, demikian pun batu ketiga. Daud mengambil batu tersebut dan menyimpannya. Hingga di tengah kancah pertempuran, batu itu beraksi membunuh Raja Jalut yang kejam yang telah menyiksa Bani Israel. Daud merupakan salah satu anak muda yang ikut ke dalam barisan Thalut. Ayahnya memintanya untuk mengikuti jejak kedua kakaknya yang juga maju di medan perang. Namun, Daud ketika itu tidak diperkenankan berada di barisan depan dan harus menempati posisi belakang. Ia hanya melayani kedua kakaknya, khususnya ketika mereka haus dan lapar. Dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 250 disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tatkala Jalut dan tentaranya telah nampak oleh mereka, mereka pun, Thalut dan tentaranya, berdoa, Ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami, kukuhkanlah langkah kami, dan menangkanlah kami atas kaum yang kafir. Atas kekuatan doa itu, mereka menyerang Jalut dan pasukannya. Pasukan Jalut tak menduga bila akhirnya mereka kesulitan menghadapi Thalut. Akhirnya mereka berhasil dihancurkan dan menyisakan Jalut bersama orang terdekatnya. Daud, pemuda yang sedia kala hanya ada di belakang, mendadak meminta izin kepada Thalut untuk menghadapi Jalut. Keinginan itu pun sempat diragukan, mengingat usianya yang masih muda. Daud pun dipandang sebelah mata oleh Jalut. Dengan sombongnya, Jalut menertawakan dan meremehkan kemampuan Daud, yang ketika itu juga tidak membekali dirinya dengan senjata tajam dan hanya membawa sebuah ketapel. Daud berhasil menghindari hujaman pedang yang terus coba ditebaskan Jalut. Di suatu kesempatan, Daud memiliki celah untuk melepaskan peluru ketapelnya ke kedua mata Jalut. Gagal menghindar, ia pun berteriak kesakitan sebelum akhirnya roboh dengan dahi yang pecah dan mati. Pasukan Thalut pun menang sebagaimana difirmankan dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 251. Mereka, tentara Thalut, mengalahkan tentara Jalut dengan izin Allah dan Daud membunuh Jalut. Kemudian Allah menganugerahinya, Daud, kerajaan dan hikmah, kenabian. Dia juga mengajarinya apa yang dia kehendaki. Seandainya Allah tidak menolak keganasan sebagian manusia dengan sebagian yang lain, niscaya rusaklah bumi ini. Akan tetapi Allah mempunyai karunia yang dilimpahkannya atas seluruh alam. Sebelumnya, Thalut pernah berjanji, barang siapa yang berhasil membunuh Jalut, maka akan dinikahkan dengan putrinya, serta memberinya separuh kepemimpinan kerajaan Bani Israel.
Daud pun mendapat bonus hadiah tersebut. Hingga usia Daud alaihi salam mencapai 40 tahun, Talut meregang nyawa. Nabi Daud alaihi salam pun menggantikan posisi Talut menjadi Raja Bani Israel. Tak hanya itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengutusnya sebagai Nabi dan Rasul, serta diturunkan kepadanya kitab suci Zabur. Dari kisah Talut, kita dapat mempelajari beberapa hal, di antaranya: 1. Ketidaktaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat menjerumuskan manusia ke dalam jurang kemaksiatan, kemunduran, dan kehancuran. 2. Ketika umat dalam masa kegelapan, maka dibutuhkan sosok pahlawan dan pemuka agama yang mampu membantu mereka keluar dari masa tersebut. 3. Tiada ada upaya kecuali atas izin dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih buat kalian semua yang sudah setia menonton video-video Givari Channel. Yang baik datang dari Allah dan mohon maaf bila kurang atau keliru itu datangnya dari saya pribadi selaku manusia biasa. Sampai jumpa di video dan cerita seru selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.